Mengawali tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi para tenaga penyuluh keluarga berencana. Kegiatan berlangsung di Balai Kahuripan Situanayasa, dihadiri dan dibuka oleh Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratnamustika. Laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali tentu akan berpotensi memunculkan berbagai permasalahan, seperti laju pertumbuhan ekonomi terhambat, angka pengangguran meningkat, hingga angka kriminalitas tinggi. Lalu bagaimana peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam menanggulangi hal tersebut? Bersama saya sudah hadir Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Purwakarta, Bapak Yayat Hidayat. Selamat pagi Bapak. Pagi. Baik Pak, berbicara tentang pertumbuhan penduduk, berapa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purwakarta saat ini? Kembali ke TUSI dulu ya, DPPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. TUSI utama kami adalah pengendalian penduduk dari sisi fertilitas. Jadi memang ada yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, ada tiga. Satu adalah fertilitas, kemudian mortalitas, dan urbanisasi atau migrasi. Fertilitas adalah penundaan kelahiran bayi. Kemudian mortalitas adalah kematian yang terjadi pada suatu daerah. Kemudian yang ketiga adalah urbanisasi atau migrasi dari daerah ke Purwakarta, sehingga itu faktor yang mempengaruhi. Tidak hanya posisi di fertilitas saja. Berdasarkan data yang ada di hasil sensus BPS bahwa penduduk di Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 997.864, sehingga dan seks rasionya adalah 103,2, sehingga berarti bahwa jumlah laki-laki yang ada di Kabupaten Purwakarta adalah 103 berbanding 100 perempuan, sehingga dikatakan bahwa laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian kepadatan penduduk di kita dengan luas wilayah Kabupaten Purwakarta, bahwa kepadatan penduduk adalah 1.208 penduduk per kilometer persegi. Kemudian LPP kita sesuai dengan hasil BPS yang sudah diupload di media BPS sendiri, bahwa LPP kita, laju pertumbuhan penduduk kita di 2019 adalah 0,99. Kemudian di 2020 adalah 0,93%, sehingga berarti bahwa laju pertumbuhan di Kabupaten Purwakarta adalah 0,9% setiap tahunnya akan bertambah. Kemudian kita mengendalikan penduduknya adalah dari yang tadi saya katakan di awal, adalah dari fertilitasnya. Oke. Oke, Pak, apa saja sih Pak program yang dicanangkan DPPKB untuk tahun 2022? Jadi program DPPKB sesuai tugas dan fungsinya dan memang sudah menjadi program nasional melalui Sekyu BKKBN Pusat maupun Sekyu BKKBN Provinsi Jawa Barat, bahwa program DPPKB adalah program Bangga Kencana, program pengendalian penduduk pembangunan keluarga berencana. Sektornya adalah satu sektor program pelayanan keluarga berencana atau KB itu sendiri. Kemudian ada sektor lagi yang menangani masalah keremajaan melalui PIK remaja, kemudian ada penanganan mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga, kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan Tribina, yaitu bina keluarga lansia, bina keluarga balita, dan bina keluarga remaja. Itu program-program yang memang akan diusung oleh kita setiap tahunnya. Tetapi memang ada prioritas-prioritas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Di antaranya untuk program pelayanan KB, kita melaksanakan kegiatan pelayanan stasioner di setiap paskes-paskes yang ada. Kita punya paskes, alhamdulillah di 2022 ini dari 105 yang tahun kemarin, kita bertambah menjadi 135 paskes yang akan melayani pelayanan KB. Kemudian yang kedua, kita pelayanan melalui KB bergerak juga, atau gempungan. Jadi KB bergerak itu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan
pelayanan KB di seluruh titik yang ada di Kabupaten Purwakarta yang dianggap perlu, terutama yang padat penduduk, sehingga masyarakat bisa terjangkau untuk pelayanan KB tersebut. Kemudian pelayanan-pelayanan yang memang inovatif lain adalah kita melaksanakan kegiatan pelayanan KB di perusahaan. Kita perusahaan-perusahaan yang sifatnya banyaknya karyawannya perempuan, kita datangi untuk dilaksanakan kegiatan pelayanan KB baik yang sifatnya hormonal maupun non hormonal, sekira itu. Oke, Pak, untuk tingkat kesadaran masyarakat sendiri tentang keluarga berencana ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah, dari sisi kesadaran masyarakat dalam program pelayanan KB khususnya untuk penundaan kehamilan atau kelahiran anak, alhamdulillah kita cukup antusias dari masyarakat, karena memang untuk 2021 kita untuk peserta KB baru, ini peserta KB baru itu jadi dulunya belum ber-KB, sekarang sudah ber-KB, itu alhamdulillah kita mencapai dari angka target yang dibebankan kepada kita oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat, kita mencapai angka target 131% lebih. Berarti antusias masyarakat pasangan usia subur di Kabupaten Purwakarta tahun 2021 itu sangat bagus, termasuk kami pun memperoleh piagam penghargaan dari BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk juara pertama mengenai peserta KB baru. Gitu. Oke. Pak, ada juga kan program MKJP. Itu bisa dijelaskan seperti apa sih, Pak, program MKJP itu? Jadi program di KB itu ada dua jenis ya, yaitu jenis non MKJP dan MKJP. Non MKJP itu sifatnya hormonal. Nah, diantaranya non MKJP itu yang suntik, kemudian pil, kemudian kondom. Nah, itu adalah non MKJP. Yang MKJP adalah metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu satu MOP, metode operasi pria, itu vasektomi. Kemudian MOW, metode operasi wanita atau tubektomi. Kemudian ada implan yang dipasang di badan. Kemudian ada IUD. Jadi MKJP itu adalah metode kontrasepsi jangka panjang, sehingga minimal untuk MKJP itu adalah yang implan 3 tahun, kemudian yang IUD 8 tahun, kemudian yang MOW itu memang karena diputus tubektomi dan vasektomi MOW itu otomatis tidak memungkinkan akan mempunyai anak lagi. Oke. Ada juga kan program Kampung KB ya, Pak ya? Nah, itu untuk di Kabupaten Purwakarta udah ada berapa kampung nih? Kampung KB itu jadi kampung keluarga berkualitas. Dulu sebelum ada Perpres mengenai Kampung KB, dulu namanya Kampung Keluarga Berencana. Jadi khusus mengenai program keluarga berencana. Tetapi setelah ada aturan baru, judulnya juga beda, singkatannya jadi Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung KB berkualitas itu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung atau RW atau dusun itu tersebut. Kita bentuk berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, karena contohnya itu adalah satu, sisi kepadatan penduduk, kemudian yang kedua di daerah nelayan atau pesisir, kemudian di daerah yang memang dianggap di bawah garis kemiskinan, sehingga munculnya kampung KB itu bisa satu meningkatkan kesertaan KB, kemudian kita bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga atau anggota masyarakat yang ada di lingkup kabupaten atau di kecamatan itu sendiri. Nah, untuk total keseluruhan yang ada di Kabupaten Purwakarta ada berapa, Pak? Kampung KB di Kabupaten Purwakarta seharusnya memang sesuai dengan aturan yang baru itu diharapkan satu desa satu, diharapkan. Tetapi kriteria itu kan masih belum berubah, kriteria yang tadi disampaikan, kondisi miskin, kondisi padat penduduk, sehingga sampai dengan tahun kemarin kita sudah mempunyai sebanyak per kecamatan itu 2 kampung KB. Jadi jumlah sekabupaten Purwakarta itu ada 34 kampung KB, dan rencananya di 2022 kita akan coba memprioritaskan 6 kampung KB untuk dilakukan percontohan, bekerja sama dengan seluruh stakeholder, karena memang namanya juga kampung berkualitas, sehingga ada Pokja,
kelompok kerja dan kelompok kegiatan yang ada di kampung KB tersebut. Alhamdulillah tahun kemarin kita melaksanakan kegiatan pembinaan Pokja dan kemudian pembinaan untuk kelompok kegiatan di 34 kampung KB tersebut. Gitu. Oke, tadi juga kan sempat menyinggung MOP atau metode operasi pria, betul ya Pak ya? Betul. Nah kan jika biasanya nih pemirsa kita tuh ketika mendengar kata KB yang ada di benak kita langsung perempuan, KB itu untuk perempuan. Namun saat ini KB itu bisa juga dilakukan untuk laki-laki. Seperti apa prosesnya setelah yang satu ini? Baik pemirsa, masih di program Bincang-Bincang Diskominfo Channel dan kali ini masih bersama Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Purwakarta, Bapak Yayat Hidayat. Bapak menyinggung tentang MOP, metode operasi pria. Itu prosesnya seperti apa sih Pak? Kalau MOP itu adalah metode operasi pria. Jadi memang belum menjadi wacana umum, belum tersosialisasikan begitu banyak. Karena memang agak-agak susah untuk mencari nominasi MOP tersebut. MOP itu memang dari sisi syarat memang agak-agak harus ada persyaratan-syaratan yang harus diketahui oleh peserta MOP tersebut. Yang pertama adalah izin dari keluarga. Karena MOP itu adalah proses pemutusan atau pengikatan dari telur sperma dari laki-laki. Sehingga perlu ada izin, kemudian perlu ada diskusi dengan keluarga. Kemudian yang kedua adalah minimal itu harus memiliki 3 anak dulu. 3 anak itu dengan usia maksimal itu adalah 2 tahun. Sehingga apabila memang masih memiliki anak di bawah 2 tahun yang bungsu, itu harus ada komunikasi lagi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa MOP itu tidak serta-merta gampil untuk memperolehnya. Karena belum tersosialisasikan masalah MOP tersebut. Kemudian syarat-syarat lain yang perlu disikapi adalah karena memang MOP itu kita memiliki target yang sangat kecil, tetapi memang alhamdulillah di 2022 sekarang dan di 2021 kemarin kita memperoleh peringkat 4 se-Jawa Barat untuk MOP karena memang ini sangat sulit untuk mencari nominasi itu. Oke Pak, tapi total di Kabupaten Purwakarta yang sudah melaksanakan MOP berapa orang Pak? Kalau secara keseluruhan cukup banyak dan termasuk ada paguyuban. Nanti data statistik kita akan cari, kita akan informasikan, tapi sangat banyak. Tetapi untuk di 2021 kita mempunyai target 14 MOP. Tetapi alhamdulillah kita memperoleh sekitar 25 MOP yang di 2022. Untuk 2021 maaf ya, untuk 2022 kita mempunyai target sasaran yang dibebankan oleh BKPN melalui DPPKB hanya 9 orang. Malah menurun dari target sasaran di 2021. Tetapi alhamdulillah dengan adanya mitra yang lain atau sosialisasi di pihak lain, kita alhamdulillah di bulan Januari saja kita sudah memperoleh 25 MOP dari sasaran yang 9. Dan kemarin baru kita laksanakan lagi, hari Kamis kemarin kita memperoleh 12 MOP. Sehingga kalau di titik total kita sudah sampai dengan bulan Maret kemarin kita memperoleh 37 hasil MOP tersebut. Tapi saya sarankan ke teman-teman yang memang mau MOP itu tidak akan terjadi apa-apa. Termasuk ketakutan dari para laki-laki itu tanda petik ya, itunya akan mempengaruhi kejantanan laki-laki tersebut. Tapi ternyata sampai dengan hari ini belum, alhamdulillah tidak ada komplain mengenai
keperkasaan atau daripada kejantanan laki-laki tersebut. Alhamdulillah berdasarkan info yang saya terima dari dokter yang menangani, beliau sudah menangani sekitar 1.000 akseptor yang melakukan MOP se-Jawa Barat. Oke, Pak, kalau untuk prosesnya, mohon maaf sebenarnya agak sedikit ini ya Pak. Jadi kalau setelah melakukan MOP itu langsung hilang ataukah sebenarnya ada proses sebelum itunya hilang gitu Pak? Apanya tuh? Cairan ya? Oh iya. Jadi gini ya, sebenarnya cairan itu tidak hilang, tetapi ada saluran yang untuk telur yang akan berkembang di rahim itu diputus. Jadi itu saja. Kalau untuk cairan-cairan lain-lainnya itu tidak hilang, tetapi termasuk kejantanan juga tidak hilang sebenarnya, itu hanya diputus saluran yang memang untuk sel telurnya untuk ke rahim itu adalah itu. Jadi sel telurnya yang diputus, mungkin ada nanti medis lah yang akan bisa menerangkan lebih teknis, tapi dari sisi itu kita memutus saluran sel telur supaya tidak bisa masuk ke rahim. Kemudian itu juga setelah vasektomi ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh nominasi itu, termasuk nanti hubungan badan juga harus memakai kondom berapa kali, 20 kali. Kemudian itu juga tidak boleh dipakai sebelum 2 hari. Itu memang ada nanti medis-medis, tim kami akan menerangkan hal itu terhadap teman-teman yang akan melaksanakan atau yang telah melaksanakan MOP tersebut. Oke, Pak. Kemarin juga kan sempat ada berita yang cukup ramai terkait satu keluarga di Kabupaten Purwakarta memiliki 12 anak. Itu seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya kalau dari sisi usia yang kemarin kasus itu sebenarnya sudah tidak menjadi angka PUS sebenarnya dan tidak mengurangi total rate fertility sebenarnya. Tetapi saya sudah mengeksekusi dan sudah melaksanakan tindakan cepat. Pada hari itu juga saya melaksanakan pelayanan KB terhadap ibu yang memiliki anak 12, termasuk anak pertamanya yang sudah memiliki anak 2. Jadi sudah dilaksanakan pelayanan KB secara cepat, tetapi perlu disikapi bahwa tidak semua masyarakat atau keluarga bisa ikut beserta KB karena memang ada beberapa faktor. Satu mungkin faktor kultural, kemudian faktor tidak mau. Kami hanya meng-KIE dan mengedukasi masyarakat yang mau dan sasarannya adalah pasangan usia subur. Sebenarnya kalau dari sisi aturan atau apa itu sebenarnya sudah tidak mempunyai target sasaran PUS, tetapi dari sisi kemungkinan mempunyai anak lagi itu masih besar, tetapi risikonya dengan angka usia di atas 40 itu satu risiko untuk anak dan kedua adalah risiko untuk ibunya. Itu sangat berisiko tinggi kalau di angka 40 ke atas. Oke. Pak, kemarin juga kan tadi Bapak sempat menyinggung mendapatkan penghargaan 3 kategori sekaligus dari Provinsi Jawa Barat. Itu suatu hadiah yang sangat luar biasa di awal tahun 2022 untuk Kabupaten Purwakarta. Itu bisa dijelaskan Pak kategori apa saja dan seperti apa? Oh iya, jadi saya juga sebelum mengungkap masalah itu saya mengucapkan terima kasih dulu ke teman-teman yang melaksanakan kegiatan edukasi, KIE dan advokasi khususnya masalah KB, terutama untuk lini lapangan, ada pos KB, ada sub pos KB, ada dari PKB, ada GKP, termasuk yang spesial itu adalah teman-teman dari Nakes. Itu Dinas Kesehatan selalu berkolaborasi dengan kita dalam pelayanan KB di stasiunnya, termasuk nanti organisasi IBI yang melaksanakan kegiatan pelayanan untuk kegiatan KB tersebut. Jadi kegiatan yang diperoleh itu yang pertama adalah peserta KB terbanyak se-Jawa Barat, kita juara ke-1. Jadi peserta yang baru melaksanakan KB itu kita mencapai juara ke-1. Kemudian yang kedua adalah juara ke-4 mengenai pelayanan MOP tersebut, apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah ranking ke-5 dalam rangka pelayanan MKJP. Jadi MKJP itu ada IUD, implan, MOP, dan MOW. Itu adalah mix. Alhamdulillah kita dari 27 kabupaten kota di Kabupaten Purwakarta, alhamdulillah kita mempunyai
piagam penghargaan berkat dorongan yang tadi saya sampaikan di awal. Oke, berarti Pak, untuk MOP sendiri tuh nggak usah ditakutkan kan ya, karena udah aman juga dan sudah banyak juga yang melakukan kan ya Pak ya. Jadi sementara ini Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Purwakarta, saya sarankan bahwa KB yang ditangani dan alat kontrasepsinya yang ada di DPPKB itu diinformasikan pembiayaannya gratis. Oke, gratis. Jadi asal Ibu, Bapak Ibu sekalian bisa berkomunikasi dengan kader kami yang ada di lapangan atau dengan puskesmas atau paskes itu sendiri. Apabila memang paskes atau puskesmas yang atau PMB yang bekerja sama dengan kita dengan alat kontrasepsi dari kita layani dengan antusias. Kemudian apabila PMB itu tercatat di kami yang 135 itu kita akan dibebaskan untuk pembiayaan. Oke, udah gratis, aman, mantul pokoknya Pak ya. Masih tetap mantul walaupun udah MOP ya Pak ya. Siap. Oke. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Purwakarta, Bapak Yayat Hidayat. Mari kita dukung dan sukseskan program pemerintah dalam mewujudkan pelayanan keluarga berencana sebagai langkah mudah kita semua menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Berencana itu keren, Purwakarta istimewa.